Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wahyu Zaid, the place where you can start learning English. In this video, I'm gonna talk about preposition. Check it out. Baiklah, kita mulai dengan apa itu preposisi dan apa gunanya preposisi. Preposition is a word used to link a word to another word within a sentence. Preposisi adalah sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata yang lainnya di dalam sebuah kalimat. Preposition is used to show direction, location, or time. Preposisi ini digunakan untuk menunjukkan arah, tempat, atau waktu. Let's get started with among and between. Check it out. Among indicates that something is surrounded by or in the middle of a group of things or people. Preposisi among menunjukkan bahwa sesuatu itu berada dikelilingi oleh sesuatu yang lainnya, atau in the middle of a group of things or people, atau berada di tengah-tengah sekumpulan benda atau orang. Berikut adalah contoh-contohnya. We distribute the almsgiving among the rightful beneficiaries. Kita membagikan sedekah, dalam hal ini zakat, di antara orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian, we have a house among the trees. Kita memiliki sebuah rumah yang dibangun di antara pepohonan. Selanjutnya, Rani is walking among the crowds. Rani berjalan di tengah-tengah kerumunan orang. Berikutnya, she's among her friends. Dia berada di antara teman-temannya. Supaya lebih jelas, saya tunjukkan dengan sebuah gambar. The cat is among the boxes. Selanjutnya adalah between. Between usually means being in the space separating two objects, places, or people, etc. Yuk kita lihat contohnya. My house is between the school and the mosque. Kemudian, Diana is sitting between Jimmy and Nisa. Contoh selanjutnya, between individual and society. Between materialism and spiritualism. Untuk lebih bisa dipahami, berikut saya berikan sebuah gambar supaya nampak terlihat jelas bagaimana fungsi dari between. The cap is between the two boxes. Now let's move on to other prepositions. Yang ke satu, preposition of time. Yang kedua, preposition of place. Preposisinya adalah in, on, dan at. Baiklah, sekarang kita mulai dengan prepositions of time. Preposisi yang menunjukkan waktu. Kalian perhatikan, in. In ini digunakan untuk menunjukkan tahun, years. Contohnya in 2020. Kemudian dengan bulan, months. Contohnya in October. Kemudian juga digunakan dengan seasons, musim. Saya berikan contoh di sini, in summer. Kemudian in ini juga digunakan untuk menunjukkan waktu dalam suatu hari. Di sini saya berikan contoh pagi, pagi hari, in the morning. Kemudian preposisi on ini biasa digunakan dengan days of the week atau nama hari dalam seminggu. Saya berikan contoh pada hari Senin, on Monday. Kemudian on juga digunakan dengan dates atau tanggal. Contohnya on July the 5th, 1990. On juga digunakan untuk specific days, jadi untuk hari-hari tertentu. Saya berikan contoh di sini, on my birthday. Bisa juga misalnya on holiday. Yuk kita lanjutkan sekarang preposisi at. At ini digunakan untuk menunjukkan waktu, times. Contohnya at 4 o'clock.
Kemudian at juga digunakan untuk menunjukkan waktu malam, di mana kata yang digunakan di sini adalah night. Maka contohnya at night. At juga digunakan untuk menunjukkan waktu akhir pekan, weekend. Maka contohnya at the weekend. Ya, sekarang kita bahas preposisi yang menunjukkan tempat. Untuk preposisi in, kalian perhatikan, in ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu ada di dalam, inside. Contohnya in the bottle. Kemudian in the house. In juga digunakan untuk menunjukkan within confined boundary, menunjukkan bahwa sesuatu itu ada di suatu tempat tertentu. Contohnya in Bandung atau in the garden. Kemudian on ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu berada pada permukaan, a surface. Contohnya on the table. Kemudian on the wall. On juga digunakan untuk menunjukkan ada pada suatu sisi, baik sisi kanan atau sisi kiri. Contohnya di sini on the left, di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan, on the right. On juga digunakan untuk menunjukkan lantai pada sebuah bangunan. Misalnya di lantai 1, lantai 2. Nah, di sini saya beri contoh di lantai 1, on the first floor. Kemudian preposisi at. Preposisi at ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu berada pada tempat tertentu, dekat sesuatu. A specific point, next to something. Jadi dekat sesuatu. Contohnya at the door. Jadi ada di sekitar pintu itu. At juga digunakan untuk menunjukkan, atau at juga digunakan untuk tempat di mana kita melakukan sesuatu yang tipikal, yang khas. A place to do something typical. Dalam hal ini contohnya at school, kemudian at work. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan preposisi yang biasa digunakan dengan kata kerja dan juga kata sifat. Di sini saya mengambil contoh kata refrain. Refrain ini biasa diikuti preposisi from. Contoh kalimatnya, fasting makes us refrain from anger. Kemudian believe. Believe ini biasa diikuti in. Lihat contohnya, we believe in God. Kemudian untuk yang kata sifat, saya mengambil contoh dengan kata good dan interested. Good ini biasa menggunakan preposisi at. I'm good at sports. Kemudian kata interested ini menggunakan preposisi in. Contoh kalimatnya, Vina is not interested in politics. Oke, selanjutnya saya siapkan 15 soal untuk kalian coba isi dengan preposisi yang barusan sudah dijelaskan. Silakan kalian coba lengkapi kalimat-kalimatnya. Okay, that's all for today. Thank you very much for watching. See you in the next video.